Hai, perkenalkan nama saya Danri Harapan Tarigan dengan NPM 2116025 dan saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Universitas HKBP Namansir Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya di mana pidato ini merupakan bagian dari tugas saya pada mata kuliah homiletik dan retorika. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas penyertaannya dan atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbicara tentang topik yang sangat relevan dan sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenai menguatkan identitas Kristiani di era digital saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa era digitalisasi telah membawa banyak perubahan yang signifikan di dalam berbagai aspek kehidupan kita, di mana teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang secara pesat dan mempengaruhi cara kita dalam berinteraksi, dalam bekerja, dalam belajar, serta cara kita beribadah juga dipengaruhi oleh teknologi. Nah, internet, media sosial, dan aplikasi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah melekat di dalam diri kita masing-masing. Nah, dengan hanya beberapa klik, kita sudah dapat mengetahui berbagai informasi ataupun kita dapat mengakses berbagai informasi yang ada di belahan dunia. Seperti contohnya, kita bisa mencari informasi dari negara-negara lain hanya dengan sekali klik. Kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman kita yang jauh ataupun dengan keluarga kita yang jauh, serta kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman masa kini. Namun, dari kemajuan teknologi tersebut membawa tantangan terhadap diri kita masing-masing. Nah, banyak konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, di mana contohnya itu adalah dunia maya, di mana dunia maya ini sendiri sering sekali mendorong kita untuk berperilaku negatif seperti melakukan cyberbullying ataupun melakukan penyebaran informasi yang belum tentu benar adanya atau bisa dikatakan sebagai informasi yang hoax. Nah, oleh karena itu, kita perlu bijak dalam menyikapi dan menggunakan teknologi agar tetap teguh dalam iman dan identitas kita sebagai umat Kristiani. Nah, sebagai umat Kristiani, kita harus waspada dan bijak dalam menyikapi berbagai tantangan pada saat ini, termasuk dalam era digital saat ini. Nah, kita perlu memilah dan memilih informasi yang kita terima serta memastikan bahwa apa yang kita bagikan dan apa yang kita terima itu merupakan hal-hal yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Kita juga harus menghadapi godaan dan takaran yang datang dari lingkungan digital yang seringkali tidak sesuai dengan ajaran iman kita sendiri. Nah, lalu bagaimana cara kita supaya kita dapat menguatkan identitas Kristiani di era digital saat ini? Terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nah, poin yang pertama itu adalah dengan melakukan pendalaman iman, di mana kita harus terus-menerus mendalami iman kita melalui doa ataupun membaca Alkitab ataupun mengikuti ibadah-ibadah di dalam gereja kita masing-masing ataupun di lingkungan kita masing-masing. Nah, dengan memahami ajaran Kristus secara lebih mendalam, kita akan lebih memahami tantangan di dunia digital saat ini. Pendalaman iman juga dapat kita lakukan dengan berbagai sumber online seperti aplikasi Alkitab ataupun podcast rohani ataupun video khotbah yang sudah tersedia banyak di sosial media. Nah, poin yang kedua adalah menggunakan media yang bijak, di mana kita harus menggunakan media sosial secara bijak, di mana kita membagikan konten-konten yang positif, menghindari berdebat atau terlibat dalam percakapan negatif yang dimana hal tersebut tidak membawa manfaat kepada kita. Kemudian, kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kasih dan kebaikan. Misalnya, kita dapat membagikan ayat-ayat Alkitab yang bersifat inspiratif ataupun kegiatan-kegiatan gereja yang bermanfaat, di mana
hal-hal tersebut bisa membawa dampak ataupun membawa pengaruh yang positif terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, poin yang ketiga adalah adanya komunikasi dan kebersamaan, di mana kita harus menjaga komunitas gereja kita di dalam komunitas dan kebersamaan, di mana melalui kebersamaan ini kita dapat saling mendukung dan saling menguatkan di dalam iman terhadap satu sama lain, di mana juga kita bisa terlibat terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik maupun virtual. Kita juga bisa bergabung kepada kelompok-kelompok doa online, mengikuti ibadah secara virtual, ataupun bisa berpartisipasi dalam diskusi rohani ataupun forum-forum digital, baik itu secara virtual maupun secara tatap muka ataupun secara offline. Nah, poin yang keempat adalah pendidikan dan literasi digital. Nah, pendidikan dan literasi digital merupakan suatu hal yang penting di era digital saat ini, di mana penting bagi kita untuk terus belajar tentang teknologi, bagaimana kita menggunakannya supaya kita dapat menggunakan sosial media ataupun teknologi itu secara bertanggung jawab. Nah, literasi digital juga akan membantu kita dalam mengenali dan menghindari konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Kita juga harus mengajarkan literasi digital kepada anak-anak ataupun remaja di sekitar kita agar mereka bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak dan dengan aman. Nah, poin yang kelima adalah teladan Kristus. Kita harus menjadikan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk di dalam dunia digital, di mana kita menunjukkan kasih, menunjukkan kesabaran, dan menunjukkan pengampunan di dalam interaksi kita di media sosial. Kita jangan mudah terpancing emosi ataupun terlibat di dalam konflik online. Sebaiknya kita harus menghindari ataupun kita harus membawa damai dan kebaikan di dunia maya. Nah, meskipun era digital ini membawa banyak tantangan bagi kita, teknologi juga bisa digunakan untuk memperkuat iman kita, di mana banyak gereja dan organisasi yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan firman Tuhan. Misalnya, kita bisa mengikuti ibadah secara online ataupun mendengarkan podcast rohani, kemudian menonton video dari YouTube, kemudian kita men-share ataupun mengenai kisah-kisah inspiratif yang bersumber dari Alkitab. Kemudian selain itu juga banyak aplikasi rohani yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam pendalaman iman. Aplikasi tersebut bisa berupa Alkitab digital, aplikasi doa, ataupun aplikasi meditasi Kristen yang sudah dipersiapkan khusus untuk kita sebagai umat Kristiani. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam menguatkan identitas Kristiani di era digital adalah tugas kita bersama sebagai orang Kristen, di mana dengan memegang teguh ajaran dari Kristus, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita dapat menjadi terang dan garam bagi dunia. Di mana kita juga perlu ingat bahwa segala perubahan dan segala tantangan yang kita hadapi akan dapat kita lakukan ataupun akan dapat kita hadapi ketika Tuhan menyertai kita. Dengan iman yang kuat dan dengan bimbingan dari Roh Kudus, kita dapat memengaruhi ataupun kita dapat mengarungi era digital dengan bijaksana dan tetap setia kepada identitas kita sebagai umat Kristiani. Demikian dari pidato saya. Jika saya memiliki perkataan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.